Kuasa atau negara adidaya merupakan negara yang mempunyai kekuasaan lebih di kancah perpolitikan internasional, baik dalam mempengaruhi peristiwa-peristiwa global maupun jauh mengambil keputusan dalam berbagai proyek internasional. Adidaya secara tradisional dianggap sebagai langkah yang lebih tinggi daripada kekuatan besar. Negara-negara adidaya biasanya dianggap sebagai pemimpin bagi negara-negara yang lainnya. Alice Lyman Miller, seorang profesor urusan keamanan nasional di Naval Postgraduate School, mendefinisikan bahwa negara adidaya merupakan negara yang mempunyai kapasitas untuk memproyeksikan, mendominasi kekuasaan, dan pengaruh di mana saja di dunia. Dan kadang-kadang lebih dari satu wilayah di dunia, sehingga masuk akal bisa mencapai status hegemoni global. Kurang lebih seperti itulah sekilas gambaran mengenai pengertian negara adidaya atau adikuasa. Melihat pengertian yang telah dipaparkan, sudah tersirat bahwasanya negara adidaya atau adikuasa ini merupakan negara yang besar, mempunyai kekuatan politik yang luar biasa, sehingga bisa mempengaruhi beberapa negara yang lebih kecil. Negara adidaya ini biasanya didukung dengan perekonomian yang maju, serta kemajuan negaranya sehingga bisa tergolong sebagai negara adidaya. Sudah ada beberapa negara adidaya di dunia ini. Negara-negara adidaya ini dibagi ke dalam dua era, yaitu sebelum Perang Dunia Kedua serta setelah Perang Dunia Kedua. Negara adidaya sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum adanya Perang Dunia, khususnya Perang Dunia Kedua, banyak terdapat negara-negara adidaya yang berganti-ganti. Salah satunya hal ini dipicu oleh kebudayaan menaklukkan wilayah negara lain. Sehingga negara yang mempunyai wilayah jajahan paling banyak atau luas, maka akan tampil menjadi negara yang bermartabat dan berkuasa. Ada beberapa negara di dunia yang tampil sebagai negara adidaya atau adikuasa sebelum adanya Perang Dunia Kedua. Beberapa negara tersebut adalah sebagai berikut ini. Persia. Salah satu negara yang pernah dijuluki sebagai negara adidaya adalah Persia. Sejak tahun 1935, Persia dikenal dengan nama Iran. Negara ini pernah menjadi penguasa seluruh daratan Timur Tengah bagian utara ketika berada di bawah kekaisaran Achaemenida. Di bawah Darius I, Persia menguasai Asia Tengah, Pakistan, semenanjung Anatolia, Tracia, Makedonia, Afghanistan, Jazirah Arab, Mesir kuno, Libya, sebagian Ethiopia, dan juga India bagian barat. Ketika tahun 480 sebelum Masehi, sekitar 50 juta atau 44% penduduk dunia saat itu berada di wilayah kekaisaran ini. Negara ini mempunyai beragam suku dan mendapat otonomi yang cukup besar. Namun, kekaisaran ini akhirnya pecah di bawah Alexander Agung dari Makedonia, yaitu pada tahun 334 sebelum Masehi. Romawi. Siapa yang tidak kenal dengan Romawi? Negara yang mempunyai penduduk dengan peradaban paling maju di zaman kuno. Romawi merupakan negara yang sangat terkenal karena peradaban penduduknya yang maju. Tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan saja, namun juga teknologi. Romawi yang berpusat di Roma pernah menjadi sebuah kekaisaran dan adidaya di benua Eropa. Bangsa Romawi bahkan menguasai hampir seluruh daratan Eropa, Afrika Utara, bahkan sampai ke Tiongkok Barat. Kecerdasan yang dimiliki rakyatnya tidak diragukan lagi. Kalender yang dibuat oleh bangsa Romawi menjadi kalender yang dipakai secara umum di dunia internasional hingga saat ini. Romawi bertahan selama 2205 tahun, yakni mulai dari tahun 753 sebelum Masehi hingga tahun 1453 Masehi. Ketika masa-masa kejayaannya, Romawi memimpin sekitar 70 juta jiwa atau sekitar 21% populasi manusia di dunia. Akhirnya, kemunduran kejayaan Romawi ini karena terlalu luasnya wilayah kekuasaan dan banyaknya daerah yang ingin merdeka. Negara Romawi ini terpecah menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur, yang dikenal dengan Bizantium. Kedua kerajaan Romawi tersebut juga telah runtuh. Romawi Barat runtuh pada tahun 476 Masehi, sementara Romawi Timur runtuh pada tahun 1453, yakni setelah ibu kotanya Konstantinopel direbut oleh bangsa Turki Ottoman. Makedonia. Barangkali sebagian dari kita masih sangat asing mendengar negara ini. Namun Makedonia ini merupakan suatu negara yang pernah tercatat sebagai bangsa yang kuat dan dapat menaklukkan banyak bangsa. Kejayaan tersebut terjadi ketika di bawah Alexander Agung.
Alexander Agung merupakan seorang raja yang telah dididik oleh filsuf terkenal yakni Aristoteles. Alexander Agung berhasil menaklukkan banyak bangsa seperti Yunani, Persia, Asyura, Babilonia, Mesir, Arab, bahkan hingga ke India. Namun kejayaan ini tidaklah berlangsung lama. Alexander Agung meninggal mendadak pada tahun 323 sebelum Masehi. Karena meninggal mendadak, maka Alexander Agung tidak sempat menunjuk pewaris tahta. Hal ini berakibat pada kejayaan negara yang telah dibangun susah payah menjadi hilang seketika, dan Makedonia terpecah menjadi 4 wilayah atau kerajaan. Sekarang Makedonia adalah sebuah negara republik kecil di Eropa Selatan yang merupakan salah satu pecahan Yugoslavia. Kota Alexandria di Mesir diambil dari nama Alexander Agung. Abbasiyah. Selanjutnya adalah Abbasiyah. Abbasiyah merupakan salah satu negara yang mengalami kemajuan. Pada zaman dahulu bangsa Arab merupakan bangsa yang mendominasi dan mempelopori berbagai kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kekhalifahan Abbasiyah berdiri di Jazirah Arab pada abad ke-8 hingga abad ke-13. Kekhalifahan Abbasiyah sempat menguasai seluruh Timur Tengah ditambah Mesir dan juga Libya. Kekhalifahan Abbasiyah berpusat di Baghdad, Irak. Puncak kejayaan Kekhalifahan Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah dan putranya yang bernama Al-Ma'mun. Ayah dan putra ini memiliki pengetahuan tinggi mengenai navigasi perkapalan, astronomi, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Selain itu, ilmu yang sangat penting yakni aljabar dan juga reaksi kimia juga merupakan sumbangan dari Islam terhadap peradaban dunia pada saat ini. Ilmu-ilmu tersebut dipelajari oleh orang-orang Eropa dan dikembangkan hingga sekarang ini. Maka dari itulah, kita mengenal banyak sekali cendekiawan-cendekiawan muslim yang sangat tersohor. Kejayaan khalifah ini melemah akibat adanya perang salib yang dimulai pada tahun 1095 Masehi, yang mengakibatkan banyak daerah berusaha melepaskan diri. Kekhalifahan ini akhirnya hancur di tangan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, tepatnya pada tahun 1258, yang meratakan kota Baghdad serta berbagai ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Mongolia. Mongolia atau Mongol merupakan salah satu negara tandus yang terkenal di wilayah Asia Tengah. Asia Tengah merupakan wilayah yang tertinggal daripada benua lainnya. Namun siapa yang menyangka bahwa pada abad ke-13, wilayah tandus dan terkurung oleh daratan seperti Mongol ini menjadi penakluk besar sepanjang masa. Dialah Temujin atau Cengis Khan yang berhasil mengubah Mongol dari sebuah wilayah yang terbelakang dan dihuni oleh banyak suku nomaden menjadi bangsa penakluk yang menguasai banyak wilayah. Sejak menjadi pemimpin Mongol pada tahun 1026 Masehi, Cengis Khan berhasil menaklukkan banyak wilayah seperti Siberia, Korea, Tiongkok, Persia, bahkan wilayah Eropa Timur. Turunan Cengis Khan pun berhasil melanjutkan kekuasaannya, yaitu Kubilai Khan yang menjadi penguasa Tiongkok di bawah pemerintahan dinasti Yuan. Mongol merupakan imperium terbesar kedua sepanjang sejarah setelah Imperium Britania pada puncak kejayaannya. Namun kejayaan ini tidak berlangsung hingga sekarang. Faktanya, kini Mongol lebih kecil daripada Mongol sebelum era Cengis Khan. Dan pada abad ke-17, Mongol ternyata dikuasai oleh dinasti Qing. Tiongkok. Siapa yang menyangka peradaban bangsa Tiongkok ternyata merupakan peradaban tertua di dunia. Tiongkok telah menjadi negara adidaya dan juga kekuatan terbesar di wilayah Asia, setidaknya sekitar berabad-abad lamanya. Pengaruh Tiongkok di wilayah Asia sangat kuat, terutama dalam hal kebudayaannya. Dinasti yang memimpin Tiongkok pun berbeda-beda, mulai dari dinasti Han, Qin, Tang, Song, Yuan, Ming, hingga dinasti Qing. Tiongkok mulai mengalami masa kemunduran ketika ditaklukkan oleh Mongol, yakni pada abad ke-13 dan pada abad ke-19, ketika bangsa Eropa mulai menguasai Tiongkok. Sejarah kekaisaran Tiongkok berakhir pada tahun 1911, namun sekarang ini Tiongkok mulai perlahan-lahan bangkit. Bahkan Tiongkok digadang-gadang menjadi negara adidaya lagi di masa depan. Bisa kita lihat aura itu mulai bangkit, dengan tingkah Tiongkok yang suka mencari gara-gara di wilayah Asia Tenggara.
Ottoman. Kesultanan Ottoman atau Turki pernah mengalami kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Sulaiman pertama. Kejayaan Kesultanan Ottoman ini dimulai ketika penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Setelah itu Kesultanan Ottoman menguasai Eropa Timur, semenanjung Arab, dan juga Afrika bagian utara. Namun ketika Sultan Sulaiman I wafat, Kesultanan mulai berangsur-angsur memudar kejayaannya. Hal ini dikarenakan pemimpin yang baru tidak secakap Sulaiman pertama. Ditambah dengan kalahnya Kesultanan Ottoman dibanding Eropa dalam hal teknologi, serta kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, membawa Kesultanan ini ke gerbang keruntuhan pada tahun 1923, dan akhirnya membentuk negara republik baru, yakni Republik Turki seperti yang kita kenal saat ini. Spanyol. Spanyol adalah salah satu negara yang terletak di semenanjung Iberia. Dia pernah menjadi negara adidaya pada abad ke-16-an. Kejayaan Spanyol dimulai ketika kerajaan Aragon dan Castile bersatu dan berhasil mengalahkan Andalusia. Spanyol pada abad ke-16 ini telah menyeberangi lautan, menemukan bahkan menguasai sebagian besar wilayah Amerika Latin, Amerika Tengah, Filipina, Belanda, Portugal, dan juga Maroko. Ketika menaklukkan berbagai wilayah, Spanyol mengusung misi 3G, yakni Gold, Glory, and Gospel. Masa kemunduran Spanyol dimulai ketika bangsa Britania Raya mulai maju dalam bidang pelayarannya, ditambah penaklukan oleh Napoleon Bonaparte. Akibatnya satu persatu wilayah jajahannya lepas, dan riwayat Spanyol sebagai sebuah imperium akhirnya telah berakhir pada tahun 1898, setelah kalah perang dengan Amerika Serikat, serta lepasnya Filipina. Prancis. Salah satu negara yang pernah menduduki predikat sebagai negara adidaya yang berasal dari benua Eropa adalah Prancis. Kejayaan Prancis berada di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Prancis. Prancis yang berjaya dengan menguasai sebagian besar negara Eropa, kecuali Rusia dan Britania. Wilayah-wilayah atau negara yang berhasil ditaklukkan Napoleon Bonaparte ini meliputi Spanyol, Belanda, Jerman, Italia, Austria, dan lain sebagainya. Jatuhnya keadidayaan Prancis ini adalah ketika terjadinya kegagalan dalam menginvasi Rusia ketika musim dingin yang berlangsung pada tahun 1812. Pada tahun 1815, Napoleon mencoba bangkit kembali, namun kalah dalam pertempuran Waterloo. Britania Raya. Siapa yang tidak mengenal negara Inggris? Kemasyurannya sudah diakui seluruh dunia sehingga menetapkan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Sebenarnya Britania Raya merupakan gabungan dari dua negara, yakni Inggris dan Skotlandia, pada tahun 1707. Gabungan kedua negara ini menandai dimulainya zaman kejayaan Britania. Ada banyak sekali negara yang dikuasai oleh Britania, seperti koloni Amerika, Kanada, Malaysia, India, Singapura, Hong Kong, Selandia Baru, Australia, hingga Kepulauan Pasifik. Britania merupakan negara yang sangat kuat dalam angkatan lautnya. Revolusi industri yang terjadi pada akhir abad ke-18, serta pimpinan Ratu Victoria selama 63 tahun, menjadikan Britania semakin kuat sebagai negara adidaya. Bahkan dahulu pernah ada ungkapan, matahari tidak pernah tenggelam di kerajaan Inggris, karena saking luasnya kekuasaan Britania ini. Kekuatan dan kejayaan Britania ini mulai hilang setelah adanya Perang Dunia Pertama dan berakhir setelah Perang Dunia Kedua, setelah dekolonisasi merebak di benua Asia dan Afrika. Itulah beberapa negara yang sempat dijuluki sebagai negara adidaya atau adik kuasa di dunia sebelum adanya Perang Dunia Kedua. Bila dilihat dari sejarahnya, untuk menjadi negara adidaya peran pemimpin sangatlah penting. Rata-rata latar belakang mengapa negara-negara tersebut menjadi negara adidaya adalah karena kekuatan dalam menaklukkan negara lain. Negara adidaya setelah Perang Dunia Kedua. Ketika berlangsungnya Perang Dunia Kedua, ada dua negara yang berhasil memenangkan perang tersebut dan menghantarkan mereka menjadi negara adidaya. Negara tersebut adalah Uni Soviet dan juga Amerika Serikat. Kedua negara tersebut berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua. Namun, kedua negara tersebut melakukan persaingan atau perlombaan dalam hal produksi persenjataan.
Akibatnya muncullah perang dingin di antara keduanya. Untuk lebih jelas mengenai keduanya, berikut ini adalah penjelasan singkatnya. Uni Soviet. Uni Soviet merupakan negara yang tercatat pernah menjadi negara adidaya yang sangat besar. Uni Soviet terbentuk pada tahun 1922 sebagai hasil dari Revolusi Oktober yang terjadi pada tahun 1917. Predikat sebagai negara adidaya disandang Uni Soviet pada masa Perang Dunia Kedua. Alasan mengapa Uni Soviet menjadi negara adidaya bersama dengan Amerika Serikat karena penaklukan atas sebagian besar wilayah Asia Tengah dan dominasi atas Eropa Timur, serta adanya produksi senjata secara massal. Setelah itu, Uni Soviet dan juga Amerika mengadakan perlombaan persenjataan dan juga teknologi antariksa yang memicu lahirnya Perang Dingin. Uni Soviet memimpin Blok Timur yang tergabung dalam Pakta Warsawa yang berdiri pada tahun 1955. Kekuasaan Uni Soviet mengalami kemunduran pada tahun 1980-an. Setelah perestroika diberlakukan pada tahun 1987, Uni Soviet mengalami perpecahan hingga akhirnya berakhir pada tahun 1991. Amerika Serikat. Siapa yang tidak mengenal Amerika Serikat? Negara paling liberal ini menjadi negara paling berkuasa di dunia hingga saat ini. Amerika dengan segala kemajuannya berhasil menjadi negara yang paling disegani saat ini. Bahkan sejak tahun 1991, setelah bubarnya Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Amerika Serikat yang berdiri pada tanggal 4 Juli tahun 1776 ini mulai menjadi kekuatan dominan dalam lingkup ekonomi dan juga politik global pada tahun 1920-an. Keberhasilan dalam Perang Dunia Kedua menjadikan Amerika Serikat menjadi negara adidaya bersama Uni Soviet. Kedua negara tersebut selalu berlomba-lomba dalam memproduksi senjata hingga sekitar 40 tahun lamanya. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, tinggal Amerika Serikat saja yang menjadi negara adidaya di dunia ini. Amerika Serikat mendominasi dunia pada abad ke-20 dan menjadi kiblat dunia dalam berbagai hal seperti politik, ekonomi, hiburan, serta olahraga. Itulah kedua negara adidaya yang terbentuk atau lahir setelah Perang Dunia Kedua. Kedua negara saling perang dingin dan terbagi menjadi blok barat dan blok timur. Namun siapa sangka Uni Soviet mengalami kemunduran, bahkan telah runtuh, dan akhirnya hanya bertahan Amerika sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia hingga saat ini. Negara-negara adidaya mempunyai kekuatan yang sangat besar, dengan wilayah kekuasaan yang luas, serta memiliki kekuasaan yang sangat besar pula. Demikianlah informasi mengenai negara adidaya yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang disampaikan bisa menambah manfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.